Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga. Pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan Leopold merupakan suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan, yaitu merasakan bagian yang terdapat pada perut ibu hamil menggunakan tangan pemeriksa dalam posisi tertentu. Tujuan dari pemeriksaan Leopold adalah menentukan tinggi fundus uteri dan usia kehamilan. Yang kedua, menentukan letak punggung dan bagian-bagian terkecil dari janin. Yang ketiga, menentukan letak janin di dalam rahim. Yang keempat, menentukan bagian terendah janin dan menilai apakah sudah masuk dalam rongga panggul, serta mengetahui lebih awal adanya kelainan serta rujukan tepat waktu. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Perawat Nisa. Pada hari ini saya akan membantu Ibu dalam pemeriksaan Leopold, di mana pemeriksaan Leopold ini adalah pemeriksaan pada perut Ibu untuk mengetahui tumbuh kembang janin di dalam perut Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya saya ingin bertanya, hari pertama haid terakhir Ibu kapan ya? Kemudian ini kehamilan yang keberapa? Serta riwayat persalinan yang dulu dilakukan dengan persalinan normal atau persalinan sesar. Kemudian perawat mencuci tangan. Selanjutnya persilakan ibu hamil untuk berbaring di atas tempat tidur dengan posisi terlentang dan kaki menekuk. Kemudian sisingkan pakaian bagian atas ibu, kemudian selimuti bagian kaki ibu. Pemeriksaan Leopold yang pertama. Leopold pertama dilakukan untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang terdapat di fundus uteri, serta untuk mengetahui usia kehamilan ibu. Perawat berdiri di sebelah kanan ibu dan melihat ke arah wajah ibu. Kaki ibu ditekuk, kemudian rahim dibawa ke tengah. Tentukan tinggi fundus uteri dengan menggunakan jari. Selanjutnya tentukan tinggi fundus uteri dengan menggunakan pita sentimeter. Letakkan pita sentimeter secara terbalik dari fundus uteri sampai ke tepi atas simfisis. Ditandai batasnya, lalu baca hasilnya, kemudian didokumentasikan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold yang kedua. Pemeriksaan Leopold II dilakukan dengan cara kedua tangan perawat berada posisi di samping kiri dan kanan perut ibu. Kemudian, raba sisi rahim dengan menggunakan kedua telapak tangan. Dorong rahim ke satu sisi sambil raba secara lembut dan perlahan dan raba bagian janin yang berada di sisi tersebut. Lakukan ke sisi yang lain dengan cara yang aman. Tentukan letak punggung janin, kemudian catat hasil yang telah ditemukan. Pemeriksaan Leopold yang ketiga. Pemeriksaan Leopold III dilakukan dengan cara letakkan tangan kanan di atas simfisis dengan ibu jari di sebelah kanan pasien dan 4 jari lainnya di sebelah kiri pasien. Goyang bagian bawah janin ke kiri dan ke kanan secara lembut dan perlahan, jangan sampai pasien merasa kesakitan. Kemudian, tentukan letak bagian bawah janin. Kemudian dokumentasikan hasil yang ditemukan. Pemeriksaan Leopold yang keempat. Pemeriksaan Leopold IV dilakukan dengan perawat berada posisi membelakangi pasien. Meraba bagian janin yang terletak di sebelah bawah dengan kedua telapak tangan dan seberapa jauh bagian tersebut telah masuk ke dalam pintu atas panggul. Tentukan bagian janin yang berada di bawah, serta perkirakan apakah ada disproporsi kepala janin dengan panggul, serta tentukan seberapa jauh bagian bawah janin tersebut telah masuk pintu atas panggul. Setelah selesai melakukan pemeriksaan Leopold, kemudian perawat mempersilahkan kembali kepada ibu hamil untuk duduk, kemudian menjelaskan hasil pemeriksaan yang telah ditemukan kepada ibu, kemudian rapikan alat-alat yang telah digunakan,
Perawat mencuci tangan serta mendokumentasikan hasil pemeriksaan pada buku kesehatan ibu dan anak, kartu ibu, atau register kunjungan.